Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia buat kita semua, khususnya kepada guru-guru SMA Negeri Temanggung. Saya mengucapkan terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwa calon guru penggerak itu intinya adalah membahas tentang filosofi Ki Dewantara, di mana ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, bahwa menurut beliau pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan utamanya adalah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi kemudian ada juga trikon, ada kontinu, konvergen, sama konsentris, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Ada juga bahwa Ki Dewantara menempatkan peserta didik itu sebagai seseorang manusia yang memiliki kodrat zaman sama kodrat alam. Kemudian ada budi pekerti dan teori konvergen yang akan nanti dibahas satu persatu. Kemudian ini yang dasar mula pemikiran yang saya dapat, sebuah filosofi yang berharga, bahwa menurut Ki Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati kita, akan tetapi kertas itu sudah terisi dengan tulisan atau gambar yang masih sama, masih kurang. Inilah yang bedanya. Kadang-kadang kita itu sebagai guru kalau menganggap bahwa kita adalah seorang yang lebih pintar, yang lebih mampu, sehingga sesuka hati kita melakukan segala sesuatu tertentu. Ternyata pada dasarnya menurut pemikiran Ki Dewantara, anak itu sudah mempunyai dasar. Jadi ada anak yang memang terlahir memiliki gambaran-gambaran tipis tentang bahwa itu memang dia ada karakternya baik, rajin, pintar, atau bahkan jahat sekalipun. Ada karakter yang memang sudah dibawa, dia memiliki karakter negatif. Apakah misalkan, Pak, kalau misalkan karakter negatif, anak-anak akan terus negatif? Justru positif kalah. Jadi bagaimana membuat karakter yang positif bisa berkembang, sehingga dan karakter yang negatif itu bisa diredam supaya tidak muncul. Menurut beliau itu begitu. Nah, tugas kita lah yang membuat gambar dan tulisan itu menjadi nyata. Kemudian yang terkait dengan kerangka perubahan Ki Dewantara tentang kodrat keadaan, bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu tentang tadi itu, bahwa dia punya dunianya, kemudian ada lingkungan. Kita tidak boleh, misalkan pendidikan kita di wilayah Lampung, manfaatkan lingkungan yang ada. Kemudian zaman, kita tidak bisa bertentangan dengan zaman sekarang atau menggunakan zaman kita untuk mendidik anak-anak kita di zaman sekarang, tidak bisa. Maka kita harus menyesuaikan, karena sesuai tadi tujuan tadi itu, bahwa fungsi kita itu bukan membuat anak pintar, tapi menuntun ke arah bagaimana anak itu menemukan jati dirinya, mencapai keselamatan sama kebahagiaan. Itu. Kemudian prinsip melakukan perubahan menurut Ki Dewantara, yang pertama ada kontinu. Harus ada dialog kritis dengan budaya yang ada. Maksud dari dialog kritis itu, budaya yang ada itu harus ada pertanyaan dari kita. Budaya itu bagaimana supaya bisa mendukung pendidikan itu sendiri. Makanya mungkin kalau budaya kayak seperti Pak Adik misalkan di seni, bagaimana membuat kebudayaan yang sudah ada itu memperkaya kemampuan anak. Misalkan dari jaipong jadi apa di dunia zaman sekarang ini. Kemudian ada konvergen. Perbedaan dan pengaruh budaya lain harus memperkuat nilai kemanusiaan. Ki Dewantara itu filosofi utamanya mengangkat nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Dan dia tidak menolak budaya, dilarang misalkan mengambil budaya dari luar, tidak. Tetapi yang diambil itu adalah budaya-budaya yang memang sejalan dengan budaya Indonesia. Yang tidak sejalan ya tidak usah diambil. Nah, itu pun salah satu fungsi kita untuk mengawal anak-anak menjadi seorang yang memiliki karakter positif.
Dan yang terakhir konsentris, harus dapat memerdekakan manusia. Pendidikan itu memerdekakan manusia. Jadi ini pun sesuatu hal yang baru yang saya anggap bahwa bagaimana kita menangani sebuah, apalagi saya di kesiswaan misalkan tentang hukuman dan segala macam, sekarang dibukakan mata saya bahwa ternyata banyak yang saya lakukan itu salah. Kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu, nanti kita akan review. Ini trapesium usia tentang pengalaman pribadi saya. Jadi ada pertanyaan, mungkin kalau Bu Nurma di guru penggerak sudah pernah juga. Coba Bapak Ibu ingat kapan pernah ada kejadian yang negatif yang sampai saat ini masih Ibu ingat. Saya di kejadian di diri saya yang pertama negatif itu di umur saya 8 tahun. Saya itu sekolah lebih muda 1 tahun dibanding teman-teman. Jadi kalau guru menyuruh nyatat itu saya selalu ketinggalan. Jadi pada saat pulang sekolah, tiap hari saya minjem buku teman, nyatet terus. Benar-benar sangat tersiksa. Kemudian hal positif yang saya alami di usia saya 14 tahun. Dari urutan berapa dari belakang ranking, kalau dulu zaman ranking, saya bisa menggapai ranking 5 karena dekat dengan salah satu guru biologi dan guru elektronik di elektro di SMP Negeri Lewiliang, yang kemudian membangkitkan semangat untuk belajar. Akhirnya saya mencapai sampai ranking 5 waktu itu. Udah pencapaian luar biasa. Mungkin kalau ibu-ibu ranking 1. Nah, dari trapesium itu apa yang diingat? Apa yang dipelajari? Gitu ya. Ternyata dari peristiwa yang lalu, selisih antara peristiwa itu, selisih peristiwa A, peristiwa yang negatif itu 34 tahun sampai hari ini. Kemudian selisih peristiwa yang positif 28 tahun. Nah pertanyaannya, kenapa memori itu masih saya ingat persis? Saya ingat persis gambarannya, bentuk ruangnya, perlakuan segala masih ingat persis. Bapak Ibu, ini yang harus penting. Kenapa? Ternyata anak-anak kita pun sama. Pada saat kita memperlakukan hal yang negatif sekarang, maka dia akan ingat sampai tua, sampai meninggal nanti, itu akan ingat. Begitu juga dengan perilaku-perilaku yang positif. Dia akan ingat selalu sampai akhir. Makanya trapesium ini diarahkan supaya kita selalu memberikan memori yang positif agar dia selalu ingat terus yang positif. Bapak Ibu juga bisa pasti sekarang misalkan berpikir kapan ya negatif positif yang pernah saya alami, pasti sangat ingat. Atau kemarin Anda juga diarahkan tentang misalkan Anda silakan memegang satu benda seperti saya begini, misalkan bolpen, pegang erat. Kemudian gambarkan bahwa yang Anda pegang itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Nah, silakan temannya sebelahnya. Apakah akan direlakan orang membuka? Tolong dari mulai bahasa yang sederhana, coba saya lihat atau saya buka atau bahkan dipaksakan karena ini adalah sesuatu yang berharga untuk hidup kita, akan dijaga. Nah, anak pun sama. Sebenarnya seperti halnya itu, hanya mungkin bedanya kita adalah manusia-manusia yang lebih dewasa, sementara siswa yang lebih seolah-olah kita takut-takuti, kita ini sehingga dia mengikuti arahan kita padahal tidak ke sana. Ini belum masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, hanya pembuka. Nah, kemudian menurut dari LMS yang saya pelajari bahwa kita sebagai guru harus memiliki visi. Profil pelajar tersebut dapat diwujudkan dengan seorang pendidik jika pendidik itu memiliki visi yang jelas yang tertentu. Nah kita, apalagi ternyata saya melihat kejadian di SD itu ada yang satu kecamatan itu visinya sama. Ya. Nah sebenarnya kami guru penggerak itu diarahkan untuk merubah visi sekolah atau memberikan masukan kepada kepala sekolah, kepada teman-teman untuk merubah visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah dilakukan lebih awal oleh Bu Nurma, Pak Pari, sehingga sekarang visinya berubah. Nah sekarang pun dan bahkan generasi penggerak yang akan datang akan mengarah ke sini. Tetapi manakala tidak bisa memberikan visi yang lebih luas cakupannya, maka kami diarahkan untuk merubah visi sendiri secara sederhana melalui inquiry apresiatif. Jadi kita guru dituntut punya visi.
Sederhana saja. Saya ingin mewujudkan siswa yang misalkan mampu menggunakan teknologi. Jadi jangan kebanyakan kita nggak mau mewujudkan siswa yang berbinekaan global, luas, terlalu luas. Jadi yang sederhana aja, bagaimana misalkan di kelas dapat pembelajaran yang interaktif, mampu menggunakan teknologi dengan benar, hal itu yang kami diajarkan ke sana. Menggunakan inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif? Adalah yang dikenal dengan manajemen perubahan secara kolaboratif berbasis kekuatan menggunakan pendekatan Balja. Nah ininya sama. Sebelum masuk ke metode Balja, diarahkan untuk menggunakan metode ATAP dulu. Apa ATAP? Yang pertama aset. Kita harus mencari aset di sekolah kita. Kemudian gali tantangan. Kalau dulu mungkin ada analisis SWOT gitu ya. Tapi pakai ATAP, tantangan. Kemudian aksi yang akan dilakukan dan kita harus mengambil pembelajaran. Guru penggerak itu lebih banyak diarahkan kepada reflektif. Jadi kita tidak hanya menilai orang lain, tapi kita harus menilai diri kita sendiri. Kemudian menggunakan ini nih, inquiry apresiatif itu diterjemahkan ke dalam metode Balja. Balja itu singkatan. Kalau bahasa Sunda artinya bahagia. B-nya itu buat pertanyaan. Buat pertanyaan dulu. Apa persoalan sekarang? Kenapa di SMA Nanggu ekskul pramukanya makin hari makin sedikit anggota? Kemudian ambil pembelajaran. Tanya, kita bisa menggunakan kuesioner sederhana ke guru-guru, ke kepala sekolah, kenapa sih itu bisa terjadi? Kemudian gali mimpi. Nah mimpi itu, mimpinya pengen seperti apa pramuka itu? Saya ingin pramuka itu bisa berjalan, memberikan torehan prestasi dan segala macam. Kemudian jabarkan rencana dan yang terakhir atur eksekusi. Ada sebenarnya ini, tapi saya tidak mau membahas ini terlalu banyak karena fokusnya kepada budaya positif. Nah, kita akan masuk kepada budaya positif. Yang pertama ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dinamakan choice theory. Nah ini yang ilusi yang sering kita tanamkan kepada siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa, murid. Mungkin saya paling banyak bawa seolah-olah, kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dianggap efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat rasa orang bersalah itu seperti ini misalnya, enak demi ibu, kamu kan tahu aturan demi ibu, tolong kamu sekarang ibu sudah bela-belain, saya akan bantu kamu nilai nanti, tapi tolong sekarang rajin sekolah. Itu juga ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini juga sama. Ini yang didasari oleh dasar pemikiran William Glasser. Kemudian, nah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mungkin kebetulan saya waktu itu PPG dengan Bu Nurma 2019, Bu Nurma ya, itu dibahas stimulus respon, habis semua stimulus respon. Bahwa stimulus respon itu suatu hal yang positif. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, stimulus respon itu sudah mulai ditinggalkan, sudah dianggap tidak baik. Kenapa? Karena menurut kurikulum Merdeka, stimulus respon itu tidak mencerminkan anak-anak yang mandiri, maka digantikan dengan teori kontrol. Ya. Nah, menurut Stephen Carey, bila kita ingin membuat kemajuan perubahan, sedikit-sedikit berubah sikap atau perilaku Anda. Kalau kita mau merubah sedikit, perilaku kita sendiri. Kemudian, namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ya, rencananya yang berubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu yang realitas. Jadi sekarang diarahkan untuk hal yang realitas. Contoh di sana ada stimulus respon itu tentang kebutuhan, realitas kebutuhan kita sama. Realitas teori kontrol kebutuhan kita berbeda.
Di kelas teh dianggap sama kamu belum mampu, teu bisa, bodoh, segala macam. Saya adalah guru, saya adalah orang pintar, saya yang memberikan ini. Ya. Tetapi ternyata berbeda. Ya, ada anak yang kemampuannya misalkan sama seperti kenapa ada apa namanya perbedaan dari gaya belajar sekarang kan diangkat lagi diferensiasi. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda ternyata. Bahkan kita pun saya misalkan dengan Bapak Ibu juga berbeda. Itu salah satu paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kemudian masuk ke makna disiplin, kata disiplin. Bahwa pendidikan kita kayak Dewata menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya gini, kita diarahkan untuk jadi disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bukan masuk tepat waktu atau datang tidak terlambat atau mengajar tepat, bukan. Tetapi disiplin yang dimaksud itu adalah keinginan kita untuk memperbaiki diri kita sesuai dengan apa yang seharusnya, gitu. Ya, sehingga nanti ada juga nanti di depan akan ada kita membahas kenapa peraturan itu dianggap salah. Bahkan kesepakatan kelas pun dianggap salah. Yang benar itu nanti kelihatan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pada saat seseorang tidak bisa mendisiplinkan dirinya, maka dia harus ada penguasa yang lain yang mendisiplinkan diri kita. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua bahwa ini bahasa Jawanya tapi artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, tidak hanya terlepas dari perintah, artinya pada saat kita ingin bebas, tidak hanya kita saya mah malas diperintah, saya mah malas sekarang banyak aturan. Jangan cuma malas, jangan cuma menghindar dari aturan, tapi kita juga harus mau memerintah diri sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita. Kaidah adalah kebenaran yang universal. Ini yang paling digaungkan bahwa kebenaran universal. Kebenaran universal itu ya hal-hal yang baik yang diakui oleh seluruh dunia, misalkan model gotong royong, tolong menolong, mandiri kan hal-hal positif. Tapi yang universal semua orang tahu. Kita lanjutkan lagi, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul sebelumnya, berarti nilai kebajikan disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Di sini dijelaskan bahwa terlepas dari bangsa, agama, dan hal-hal lain. Jadi universal, kebajikan universal itu adalah kebajikan yang memang sudah ada semua orang. Nah, apa sih kebajikan universal yang disepakati saat ini? Ya, kebajikan universal yang disepakati saat ini adalah profil pelajar Pancasila itu, yang versi Indonesia. Karena banyak di beberapa negara nilai-nilai kebajikan universal macam-macam. Tapi menurut sekarang itu adalah profil pelajar Pancasila. Kritis, gotong royong, mandiri dan segala. Kemudian ini sejalan dengan pemikiran Dan Gusan, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, jadi terkait dengan disiplin itu, yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu bukan hanya membuat peraturan, menyuruh anak menaati peraturan, tapi justru mengarahkan supaya beliau mau dalam dirinya bangkit untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati.
Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan sebagai tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah profil belajar Pancasila. Ya. Jadi apa yang kita yakini sebagai disiplin yang harus dituju oleh siswa itu adalah mengambil 6 nilai tujuan dalam profil pelajar Pancasila ini, ya. Keimanan, berbineka global, gotong royong, kreatif, beranalis dan mandiri, termasuk diterjemahkan ke dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, terkait dengan tadi disampaikan bahwa motivasi intrinsik ada 3 motivasi perilaku manusia yang sering mungkin Bapak Ibu sendiri pun sering mengalami termasuk saya. Yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang tidak terlambat karena ibu kepala sekolah sering menegur. Ya, saya itu. Kan saya. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, datang isu di pagar, datang kelenteng, lewat ibu, pagi ibu masuk, pergi juga masuk. Ya, jadi hal-hal ini yang atau misalkan kepada anak-anak supaya dipuji anak-anak itu bagus. Ya. Anak-anak, saya ke kantin lah, oh ya, izin pulang dulu, ayo terus izin supaya apa yang penting saya disukai anak-anak. Ya. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang benar bahwa motivasinya supaya. Jadi intinya budaya positif itu membangkitkan kita itu di kelas supaya membangkitkan anak-anak itu nyari sendiri, yang baik. Kecuali dia melenceng dari jalur, nah balik lagi. Kecuali mereka menghindari dari yang benar, kita ingatkan itu. Ya. Nah, ini kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang sudah menjadi, ternyata saya banyak diberikan itu di sini karena mungkin banyak yang kita lakukan bersifat hukuman. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada objek bertindak hukuman atau konsekuensi. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka. Artinya mereka menyelesaikan diri sendiri melalui bantuan kita. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, di sini ada juga identitas. Menurut pemikiran ini bahwa hukuman itu adalah suatu identitas yang gagal. Jika kita menerapkan hukum sudah pasti identitas gagal. Yang identitas sukses itu ada 2, konsekuensi sama restitusi. Meskipun nanti ujung-ujungnya diarahkan ke restitusi. Kayak gini contohnya, hukuman sama, jadi nanti ada posisi kontrol yang mengarahkan bahwa kita itu menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat berasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang terakhir sebagai kontrol. Nanti kita jelaskan. Namun sebelum itu kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kenapa? Bukan peraturan tata tertib, bukan kesepakatan kelas. Sekarang harus dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai kewajiban bahwa menekankan pada keyakinan seorang kan lebih memotivasi diri. Misalkan gini, karena kita dilarang datang terlambat. Aturan itu dibuat dengan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Dilarang datang terlambat. Ya, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, di keyakinan kelas itu bersama siswa nanti akan kita rubah. Bagaimana membuat keyakinan kelas merubah aturan-aturan yang tadi itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, akan datang tepat waktu. Jadi pada saat menurut materi ini, pada saat kita membuat aturan dengan bahasa yang negatif, maka kemungkinan besar orang-orang untuk menghindari. Dilarang datang terlambat pasti banyak. Tapi pada saat dimotivasi untuk menggunakan kalimat positif, diharapkan lebih
positif, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Karena menurut teori bahwa jika dilaksanakan hukuman memang anak-anak itu ikut, tetapi tidak sepenuhnya, hanya sementara. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama lihat daftar kebajikan, kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin diperlihatkan. Kayak tadi misalnya kita akan membahas tentang tata tertib, tentang kebersihan dan sebagainya, tentukan, kemudian sempurnakan beberapa data nilai kebajikan. Yang utama bahas kembali dalam kelompok. Kemudian buat poster. Jadi dibuat dulu, buat kalimat positif, dibikin poster, tempel di kelas. Jadi pada saat anak salah, tanyakan, nah kamu tidak melaksanakan keyakinan yang mana? Nanti akan saya perlihatkan videonya ya. Ikut sama pembentukan keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, kita juga bisa menggunakan metode ini. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Misalkan guru, jadi supaya adil, guru tugasnya mengajar, maka murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan, murid menghasilkan yang terbaik dari diri kita. Atau misalkan dengan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contohnya tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya itu adalah sering hadir terlambat. Ini sama sih positif negatif, cuma nanti yang dirangkumnya adalah kalimat positif yang menjadikan keyakinan kelas. Nah, ini juga dibahas tentang 5 kebutuhan manusia. Bapak Ibu, ternyata pada saat ada siswa yang kabur dari sekolah, ada siswa yang tawuran, ada siswa yang kalau ke kelas dandannya seksi, ada siswa yang coret-coret baju. Ternyata menurut teori bahwa masing-masing dari kita termasuk siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pada saat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, muncullah efek-efek negatif itu. Kebutuhan dasar tentang apa? Tentang penguasaan, kekuasaan. Bagaimana anak yang kemarin ada kasus dibully itu, si yang ngebully itu ternyata dianggap sedang mencapai kebutuhan dasar tentang penguasaan. Saya diakui, saya berkuasa. Ada juga yang bertahan hidup. Ayah barudak mau sifatnya bertahan hidup. Bagaimana? Kadang-kadang ada kasus yang ya apa daripada saya diam, tiap hari di apa segala macam. Ada juga yang tentang kesenangan. Ya, ayah budak teh di sekolah dibilang rajin belajarnya, tapi di sekolah sih ngeganggu sana, ngeganggu sini, dia ketawa-ketawa sendiri senang. Dia sedang mencukupi kebutuhan dasarnya, kesenangan, karena tidak sama. Ada juga yang kebebasan, mungkin yang suka meloncat pagar itu mengidam-idamkan kebebasan karena tidak biasa dikurung dengan pagar. Dan yang terakhir kasih sayang. Makanya kenapa mungkin di antara kita ada yang siswa yang kelas ini dengan itu berpacaran, ada yang macam-macam. Ternyata menurut teori pada saat terjadi sesuatu, bahkan mungkin dengan kita guru, kenapa guru teh dia Pak Agus teh jarang masuk kelas, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kenapa kasih sayang? Atau misalkan ada siswa yang banyaknya dilarang menggunakan sepatu putih, pakai sepatu bodas, kebutuhan kebebasannya, gitu. Ya? Bebas, Bukan bebas, Pak. Nah, ini dia yang dijelaskan dalam posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini saya dibuatkan pikiran saya dalam teori ini. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang sebagai seorang identitas gagal ini di dalamnya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contoh penghukum itu menghardik, pakai bahasa kasar, marah-marah. Ya, mungkin saya juga salah satunya. Ada yang membuat orang merasa bersalah.
tapi di antara keduanya tidak lebih baik. Ada yang membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, nak. Ya. Kamu itu bikin malu saya sebagai wali kelas. Itu sama, nilainya sama, identitas gagal. Seolah-olah berbahasa es teman. Tapi pas datang guru yang lain, Pak, dia cuek karena dia tidak punya ikatan pertemanan. Kemudian ada yang sebagai pemantau, melihat dari jauh. Saya. Tiba-tiba terjadi kesalahan, ini langsung. Kamu tahu aturannya apa? Tahu. Konsekuensinya apa? Tahu. Ya sudah, kalau udah tahu lakukan. Dia nanti ngomong cuma anak teh sama juga merasa bersama. Datang terlambat itu lo ngomong tinggal ikut tuh masuk ke sini kan. Aturannya apa kalau terlambat? Ya Pak, saya harus istirahat yang di kelas Pak, yang boleh istirahat. Udah tahu kan? Nah ya sudah, masalah. Itu sama-sama juga. Nah berbeda dengan yang sebagai seorang manajer. Nah saya punya video. Bukan video yang Udah punya banyak kamu. Saya. manusia. Nggak ada speakernya ya? Pakai mic aja, Bu. Ya. Todong mic. Todong mic aja. Kayak itu yang Pak Alas. Itu. Neng. Ayah, Pak Ustaz. Ada Pak, bentar Pak. Wah, Pesulin. Ayah. kita tolong. Pak dia kita tolong. Iya, asesornya lagi. Ah, suaranya. Oh, cuma dia. Oke ya. Sudah 12. Ini audio. Balik. Ya dulu. Tidak ada. Volumenya, Pak. Volume di soundnya. Dari tadi Ya, yang sini berarti iya seperti belum mulai ini. belum mulai, Belum kita belum ini belum di sini aja lah. play. Ini iklan masa gigi Pak ya? Tolong deh. Kalau bahasa itu ini ya, bukan. Pengaturan. Balik. Balik. Banyak ya. Itu katanya mirip Berlina Bagus. Oh, kalau tidak bubar. Kena restitusi. Restitusi. Resti sama Tuti. Resti ada Son. ini bosnya mana jauh lagi. Soalnya dari jauh. Terima kasih para panitia. Jauh sih. Baru budaya positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kok syuting. Kemarin janjian. Ini mana? Ganti namanya. Nanti Pak. Bisa. Berarti. Mirip. Beresti. Sini kamu. Akuan. Si Lutfi. Jadi sebagai penghukum Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Asik. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Asik. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Cepat baca undang-undang. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa Ibu ada di posisi mana nanti ya? Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan membuang, bahkan menyimpan dendam. Jangan. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Oh, beda. Ya, beda, Naren. Satu salah ini. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Tidak bisa pindah kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kuat, Bos. Kuat lagi. Maaf ya Bu, maaf sekali. Tulis aja pasti. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini banyak mungkin ya. Batik ini, batik. Aduh, iya, nah. Kemarin gue nanti. Orang piket harus piket ya. Aduh, saya belum. Naren! Aduh! Lagi-lagi dia. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya, sayang. Saya lupa bawakan saya Bu. Kamu
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Makasih ya. Sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada Iya, saja. iya. Guru piket mah. Isupan gitu deh. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu anu gelisah ya. Aduh. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer orang ya. Pak manajer. Tulis aku kena tulela. Kenapa Pak? Naren! Enak banget. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, itu tadi Bapak Ibu sedikit apa ya, sedikit gambaran mungkin meskipun orangnya sama. Tetapi tergambar jelas bahwa perbedaan perilaku, bahkan mungkin saya pun ada di posisi penghukum, ada di posisi sebagai teman, yang tidak ada sebagai kontrol mungkin. Tapi mudah-mudahan dimulai hari ini kita bisa memperbaiki diri kita, minimal tidak memberatkan sebuah kesalahan kepada siswa. Artinya bahwa kadang-kadang sebuah kesalahan dilakukan itu ada alasan yang harus kita juga dengarkan. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebuah metode bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan, termasuk tadi itu sebenarnya masuk yang terakhir di posisi kontrol itu salah satu pelaksanaan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dimulai dengan menstabilkan identitas. Pada saat anak sedang emosi, sedang terjadi persoalan, setiap orang pasti pernah, kita menganggap bahwa apa Anda melakukan kesalahan, semua orang melakukan kesalahan. Tetapi nanti ada tahapan berikutnya. Misalkan kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan. Tiba-tiba misalkan ada anak yang kena lempar bola, dia marah, kemudian berantem dengan teman. Pas ditanya pasti emosi karena memang dia merasa sakit terlempar bola. Kenapa tadi? Ya pas saya sedang jalan tiba-tiba dilempar bola, bisa dilempar atau terlempar bola. Kayaknya oh iya ya sakit ya, iya sih kalau saya jadi kamu pun kena bola pasti sakit, pasti marah lah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu masuk ke menanyakan keyakinan, validitas tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Mengapa melakukan itu? Kenapa? Ya karena saya sakit Pak karena bola. Terus kamu ngapain? Terus saya dipancung. Ya saya marahin Pak. Saya tarik bajunya segala macam misalnya. Oh gitu ya. Setelah itu nanti dinetralisasi. Untung kamu tidak sampai mukul anak itu ya. Ya Pak saya masih ingat, masih jaga emosi. Jadi semacam tarik ulur lah. Supaya anak-anak juga merasa terpaksa. Setelah itu nanti baru ditanyakan dengan menanyakan keyakinan yang tadi di awal itu. Sebenarnya perlakuan kamu itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang mana. Nah ini untuk lebih jelasnya ada temennya Pak Farid sama Bu Nurma di angkatan 4 ini yang dimunculkan di video ini kalau nggak salah. Mudah-mudahan ini video ini. Farid Tonton video terakhir tentang pelaksanaan Salam segitiga berbahagia, restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama memilih untuk tidak bajikan, dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di Semarang. sudah lama nggak ketemu saya.
kenapa Adin ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu penggunaan segitiga restitusi yang dipraktikkan dalam sebuah video yang dilakukan di Angkatan 4 ya Bu Dorma ya, Angkatan 4 CG Penangkapan seangkatan dengan Pak Parit sama Bu Dorma, Bu Ismana. Itu mungkin gambaran sekilas tentang budaya positif yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa terapkan di sekolah kita. Materi yang sudah diberikan sudah disampaikan semua. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, mangga. Kalaupun sudah cukup, nanti akan kegiatan diseminasinya akan ditutup. Oh, silakan Pak Parit. Kurupung ini sudah di-share semua ya, mungkin tinggal lebih paham lagi. Seumpama ini Pak, Ya, Pak. KIP, misalnya tiket yang ada di depan itu diberi apa? Yang kayak tadi pertanyaan tadi itu. Oh, diberikan panduan. Panduan. Jadi mudah-mudahan aja ada perubahan gitu Pak untuk tes. Oh ya, terima kasih. Mungkin baik, terima kasih Pak Parit. Jadi ada ide, mudah-mudahan nanti tadi ada mungkin yang perbedaan tadi itu ya, posisi kontrol itu kita print supaya nanti pada saat kita masuk ke penghukum atau pembuatan sekolah diingatkan lagi ada tulisannya langsung gitu ya. Ya, jadi posisi mana yang diambil. Bagus Pak Parit, nanti mungkin saya akan kerjasama dengan bidang kurikulum dengan guru BK untuk bisa diterapkan. Kesiswaan juga. Ya. Panik, silakan Panik. Mau izin bertanya Pak, ini sedikit apa ya pada ianya Pak, pada sesuatu lah. Ya. Adik tadi melihat dari kelima posisi yang ada di Yang paling kira mana itu? 5 posisi dan memang kata Bapak tuh kira-kira Bapak Ibu sadar di posisi yang mana gitu?
Adik menyadari memang adik ada di posisi yang teman atau yang dekat dengan siswa. Kemudian melihat plus minusnya juga, memang di setiap posisi itu ada keunggulannya sama kekurangan dan kelebihannya begitu. Memang yang adik rasakan juga seperti itu. Dan apakah kalau kan ini anjuran kita tuh harus menggunakan posisi yang manajerial. Namun apakah setiap anak itu beda treatmentnya atau memang kita harus manajerial semua? Sedangkan kan diferensiasi itu kan memiliki sifat yang berbeda-beda setiap penanganan satu anak gitu. Apakah anak ditegur dengan kata kasar itu mereka bisa nurut, tapi kalau ditegur secara ke teman, antar teman itu anak-anak tidak bisa nurut, bahkan ngeyel. Atau bahkan anak-anak ditegur secara teman, anak-anak itu bisa bakal nurut, tapi ditegur dengan yang hukuman atau apa gitu, anak-anak tidak akan nurut. Nah, itu menurut Bapak seperti apa gitu? Atau kita harus menggunakan yang manajerial itu, manajer itu? Ya, baik, saya atau bagaimana? Pertanyaannya, jadi memang di kalangan teman-teman kami di kelas diskusi itu sama bahwa ada yang beberapa menganggap posisi penghukum harus tetap dilaksanakan segala macam. Tetapi kalau menurut saya bahwa posisi manajer itu adalah sebuah cita-cita yang nanti ujungnya harus ke sana. Oke, misalkan termasuk saya pun masih berada di posisi penghukum, ada di posisi sebagai teman masih ada. Tetapi saya pikir ini bukan sebuah pilihan, tetapi perlahan itu harus ditinggalkan semua. Bukan karena bahwa supaya gimana kalau pakai posisi kontrol misalkan terlalu bertele-tele lama. Tetapi yang kita lihat yang sama kayak tadi trapesium yang tentang memori negatif. Bagaimana kita memberikan treatment yang positif yang nanti akan dibawa nanti akan menjadi karakter buat dia ke depan. Itu Pak Adi. Jadi kalau memang untuk penghukum jelas anak-anak sesaat langsung anak-anak itu baik Pak, siap Pak. Tetapi hanya sesaat. Ada yang menyimpan dendam, setelah itu hanya sifatnya sementara. Bahkan sebagai orang teman pun identitas berhasil, cuma ada dampaknya. Misalkan adik memposisikan kepada siswa A sebagai teman, dia akan nurut sama Pak Adik aja, sama orang lain tidak, gitu. Dan pada saat Pak Adik tidak ada sosok yang dijadikan sebagai seorang teman gitu, atau bahkan negatifnya, tenang, saya mau Pak Adik kan udah CS dengan saya, nilai saya, kehadiran saya segala macam. Tetap posisi yang dulu, sekalipun sebagai penghukum, sebagai pemantau. Misalkan, tahu kan konsekuensinya anak-anak justru dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita itu dituntut untuk membangkitkan motivasi. Jadi budaya positif itu tentang motivasi dalam diri anak yang harus kita bangkitkan. Jadi anak bersalah, apa salahnya? Kemudian di validasi tindakan yang salah, misalkan salahnya di mana nak? Gini. Kita tidak memberikan jawaban sama sekali. Terus kamu salahnya di mana? Kamu harus apa kira-kira? Setelah ya Pak, saya mau minta maaf. Nah, itu kan baru ngomong Pak, nanti di akhir juga. Kamu benar mau minta maaf sama orang itu. Kalau setelah minta maaf, terus kamu apa? Terus ditanyakan sampai benar-benar yakin bahwa anak itu udah benar mau berubah gitu. Jadi kita tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap keputusan yang anak ambil, tetapi justru kita mengarahkan supaya dia berpikir sendiri. Maknanya yang tadi itu tuntunan sebagai guru itu yang akhirnya tentang keselamatan dan kebahagiaan, bahwa anak ke depan bisa mengambil keputusan yang positif, yang baik, mencari solusi sendiri, yang mandiri. Itu mungkin Pak Adik. Jujur dari teman-teman kami di CGP pun ada beberapa yang pertanyaan itu sama persis. Tapi kan ada anak yang nakal terus Pak, yang tidak bisa pakai bahasa harus dibentak. Betul, tapi dampak efeknya tidak lama. Bukan sekarang yang kita rasakan, melainkan besok hari. Cukup Bapak Ibu? Oh iya. Baik, kalau saya pikir tadi sudah sangat jelas disampaikan. Tegang. Baik dicontohkan dalam bentuk video tadi. Jadi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, harapan
mudah-mudahan yang positif yang disampaikan hari ini bisa sedikit dirubah. Termasuk saya pribadi itu sangat dirubah mengarah kepada yang lebih baik, karena mau tidak mau bahwa apa yang kita lakukan ditujukan semuanya untuk pendidikan yang berlaku pada peserta didik kita. Tujuan akhirnya itu supaya tidak terjadi seperti trapesiusia tadi, bahwa nilai negatif bermanfaat khususnya bagi diri saya. Terima kasih.